能够。今日我倒要看看。上！是。果然实力相近。你要干什么？封印天雷落。尊，狂生，继续，不容任何人。血团长，你是狂尊，他的名声根本配不上你。还是有把握的。这种东西，凭你的实力，耍什么花招？Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Throne Emperor episode ke-6. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Mupi ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya ya. Dan jikalau ada notifikasi di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.凭你的实力，Scene awal ini dimana diceritakan setelah pemimpin keluarga Chu merilis kekuatannya, Nang nampak memandang Kuang Seng. Dan dengan mata yang tajam ia kemudian mencibir dengan merendahkan, dan mustahil bagi bocah seperti Kuang Seng bisa mengalahkan sang ketua Chu. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, sang pemimpin keluarga Chu langsung melayangkan serangannya. Dan di waktu yang sama, tepat terlihat seorang tiba-tiba datang ke sana dan langsung memblokir serangan mematikan tersebut. Dan benar saja, tiada lain dan tiada bukan ya guys, orang tersebut adalah Sue Lang, ketua dari geng Serigala Darah yang dengan tepat waktu dan dapat menyelamatkan sang MC kita Kuang Seng. Dan kejadian itu juga seketika membuat orang-orang yang menonton dari kejauhan, ia nampak terherman-herman dan terkejut. Namun pemimpin keluarga Chu tidak mengambil pusing lagi, dikarenakan siapapun orangnya dan dari mana asalnya, sekalipun orang itu adalah dewa atau orang yang paling terkenal akan kekuatan kehebatannya, namun jikalau dia menghalangi rencana sang penatua Chu, maka akan dengan senang hati dia akan membunuhnya, ucap pemimpin keluarga Chu itu. 小辈出手，黄生选定，今日。 Mendengar perkataan itu, Sue Lang sedikit tersenyum lalu dia pun memanggil bawahannya. Dan dia juga mencibir bahwa siapapun orang yang menyentuh Kuang Seng maka nyawa taruhannya. Sepertinya pada kesempatan hari ini, perbak hantaman Sue Lang sedikit lebih unggul dalam hal kekuatan. Karena dia dapat mencapai transformasi menara level 4. Yang membuat pemimpin keluarga Chu itu sedikit tertekan dan terherman-herman ya guys. Akan tetapi di saat Sue Lang akan merilis kekuatan sejatinya, dan ia pun dengan cepat menyelesaikan semuanya. Namun tiba-tiba segel yang ada di tubuhnya itu aktif dan seketika membuat Sue Lang gagal merilis kekuatan sejatinya. Dan momen itu pun langsung dimanfaatkan oleh pemimpin keluarga Chu untuk menyerang kepada Sue Lang. Namun kemudian Kuang Seng datang dan mencoba untuk menyerang Chu Xiaotian dengan sedikit kemampuannya itu. Akan tetapi jurus yang Kuang Seng dikeluarkan dapat dipatahkan dengan sangat mudah. Alhasil pemimpin keluarga Chu Xiaotian itu dapat menampilkan kekuatan sejatinya yang begitu kuat. Namun hal yang tidak diduga-duga sekali lagi terjadi di mana pada kesempatan ini Kuang Seng ternyata masih mempunyai jurus andalan lainnya, yaitu dengan membuka 9 segel guntur ditambah 2 segel guntur jatuh. Namun kali ini aura-aura yang terpancar dari jurus itu
benar-benar sangat mengerikan, yang membuat para orang-orang di sana pun terpelongo-pelongo dan terherman-herman. Dan sementara itu juga terlihat sang pemimpin keluarga Chu nampak sangat ketakutan karena bagaimana mungkin sang MC kita Kwang Seng anak muda bisa menguasai jurus yang dengan sangat luar biasa itu. 好强的气息！双印， Dan melihat jurus tersebut, setebal apapun pertahanan dan sekuat apapun kekuatannya, tetap saja Kwang Seng dapat membobolnya. Dan seketika kekuatan sang MC kita Kwang Seng membuat Chu Xiaotian terpental jauh dan tersalto-salto ke belakang. Dan sebelum kemudian menyemburkan seteguk darah ya guys, kemudian hal tidak terduga pun sekali lagi terjadi di mana Sui Lang mengemukakan bahwasannya reputasi kali ini memang pantas untuk Kwang Seng. Dan seketika mendengar perkataan itu, semua orang bahwasannya reputasi kemenangan cocok untuk sang MC kita Kwang Seng. Dan seketika mendengar perkataan itu, semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan terherman-herman. 竟然是狂尊！ 并非退出主。 等等， Dan seketika juga sang MC kita Kwang Seng melihat si Nona Rinrao atau tunangan Kwang Seng. Dia sedikit terlihat sangat tidak percaya atas apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Dan di sela-sela keterkejutan semua orang ya guys, Kwang Seng mencibir dan memberitahu kepada semua orang bahwasannya ayahnya adalah pemimpin terakhir keluarga Chu. Dan dia sebagai putranya tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak. Dan Kwang Seng juga mencibir bahwasannya dia akan pergi sekarang, namun itu bukan berarti akan keluar dari keluarga Chu, melainkan dia akan fokus menjadi yang terkuat terlebih dahulu. Dan kemudian dia akan kembali ke keluarga Chu dan akan membangkitkan reputasi keluarga Chu. 我父亲乃上任，曾经的名号。 Dan ia pun tiba-tiba seorang manggil kepada sang MC kata Kwang Seng, dan itu tidak lain dan tiada bukan si Nyonya Rinrao, sang cewek cantik tunangan Kwang Seng, yang menyesali perkataannya dan dia hendak meminta maaf kepada Kwang Seng. Akan tetapi Kwang Seng saat ini tidak mendengarkan perkataan sedikit pun, dikarenakan sedikit jijik kepadanya. Dan bahwasannya menurut Kwang Seng dia tidak akan pernah tertarik kepada Rinrao lagi. Dan setelah semuanya selesai ya guys, nampak sang MC kita Kwang Seng beserta semua rekan-rekan dan keluarganya pun dia pergi dari sana. Namun di sela-sela itu terlihat Chu Xiaotian beserta bawahannya. Dia akan mengirim seseorang dan akan membunuh Kwang Seng ya guys. 配不上你。这与你无关吧？我的确看走眼。宰了他！ 我现在实力低微， Lalu singkatnya cerita, terlihat Sui Lang yang membawa tanaman spiritual diberikan kepada Kwang Seng pada saat ini. Dan Kwang Seng dia pun benar-benar menepati pada janjinya, yaitu dengan mencoba melepaskan segel kutukan dari badan Sui Lang. Dan setelah Sui Lang keluar, terlihat Sui Lang yang mondar-mandir ya guys, tak tahan ingin secepatnya segel kutukan itu benar-benar hilang. Lalu tiba-tiba sang MC kita Kwang Seng pun langsung mencoba menyempurnakan tanaman spiritual yang Sui Lang bawa menjadi pil tingkat tinggi. Namun kemampuan Kwang Seng yang sekarang hanya mampu membuat pil sekelas protopit. Namun itu juga sudah lebih dari cukup untuk menghilangkan segel kutukan. Namun setelah Kwang Seng selesai menyempurnakan pil protopi ini, kemudian Kwang Seng memberikannya kepada Sui Lang. 上得来终觉浅，静心调理半月，就没有意思了。 Dan Kwang Seng juga memberitahu bahwasannya butuh waktu setengah bulan untuk benar-benar menghilangkan segel kutukan yang ada di lengannya itu. Kemudian melihat Kwang Seng yang menghampiri Nona Liu Pei, lalu Kwang Seng langsung berkata, janganlah khawatir, dia akan segera kembali dan jangan lupa jaga sang kakak untuk Kwang Seng. Dan Nona Liu Pei menjawab dengan sedikit rasa malu di hatinya, pasti kamu juga harus berhati-hati. Dan juga tidak lupa Kwang Seng harus memberitahu kepada si Nyonya Liu Pei.
Lalu si Kuang Seng membacot kepada si Nona Liu Pei bahwasannya dia pun harus berhati-hati dan juga tidak lupa Kuang Seng. Ia pun ingin memberitahu kepada si Nyonya Liu Pei bahwasannya dari awal dia tidak pernah meracuni Nona Liu Pei. 帮我照顾好姐姐。干什么？ Singkatnya cerita, nampak Kuang Seng yang sudah berada di tengah-tengah hutan. Dia sedang berkultivasi membuka ruangan pohon kuno. Dan dia pun hendak meningkatkan kekuatan jurusnya dengan menyerap aura spiritual yang berada di ruangan pohon kuno tersebut. Sementara itu di sisi lain terlihat 5 orang suruhan dari Chu Xiaotian yang ingin menghabisi nyawa Kuang Seng. Dan mereka adalah orang-orang terkenal dengan sebutan 5 monster dari perbukitan barat. Dan beruntungnya mereka semua menemukan rumput roh ungu yang sangat langka. Kemudian ya guys, diketahui beberapa hari ini mereka belum menemukan Kuang Seng. Mereka sudah mencari kemana-mana namun tak kunjung menemukan sang MC kita Kuang Seng. Alhasil mereka tak percaya lagi karena mana mungkin sisa-sisa hidup Kuang Seng yang dihabiskan hanya untuk bersembunyi. 我就不信那小子别太大意。 几位， Akan tetapi di sela-sela perbincangan mereka tiba-tiba Kuang Seng seketika berada di sana dan sebenarnya Kuang Seng juga sudah tahu bahwasannya mereka pasti sedang mencarinya. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya ini saja ya guys, saya unik di video pembahasan.